Jakarta tengah malam tidak pernah benar-benar sepi. Hanya berubah wajah dari bisingnya siang menjadi hening yang menggigilkan bulu kuduk. Di antara bayang-bayang gedung tinggi dan jalanan yang basah karena hujan sore tadi, suara deru mesin truk menggema memecah kesunyian. Truk kontainer berwarna biru tua itu melaju pelan di jalanan Kalimalang menuju arah Bekasi, dikemudikan oleh seorang wanita muda berperawakan tegap, dengan wajah teduh namun tatapan mata menyimpan ratusan rahasia dan luka masa lalu. Namanya Sekar Ayu, wanita yang telah 5 tahun mengabdikan diri sebagai sopir truk lintas pulau. Dunia ini bukanlah dunia yang ramah untuk wanita, apalagi yang memilih hidup di balik kemudi kendaraan berbobot puluhan ton. Tapi Sekar bukan wanita biasa. Ia pernah menjadi penghafal Quran di pesantren kecil di Jawa Tengah, pernah juga menjadi gadis kampus berprestasi yang kuliahnya tak sampai selesai karena tragedi keluarganya. Sejak kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan misterius di Tol Cipularang saat pulang dari pengajian, hidup Sekar berubah total. Ia dibesarkan oleh seorang kakek tua yang dikenal sebagai ahli ilmu warisan leluhur di daerahnya, Mbah Kinasih, yang suatu hari menyerahkan kepadanya sebuah amanah, sebuah ajian kuno yang tidak boleh disalahgunakan, rawa rontek. Rawa rontek itu bukan untuk sombong, Sekar, tapi untuk bertahan hidup saat dunia menelanjangi harga dirimu. Begitu pesan Mbah Kinasih suatu malam sebelum beliau wafat. Sejak itu, Sekar tidak hanya belajar menyetir truk dan menghadapi kerasnya jalanan, tapi juga menahan diri agar tak menggunakan kekuatannya sembarangan. Tapi malam itu, semua diuji, lampu merah menyala di perempatan Kalimalang, truk Sekar berhenti perlahan. Hujan rintik masih turun pelan, jalanan tampak lengang. Namun di kejauhan, 3 siluet pria berjalan mendekat dari arah trotoar. Mereka bertubuh besar, mengenakan jaket kulit sobek, dan wajahnya keras seperti batu karang. Preman jalanan. Orang-orang menyebut mereka anak jalur, kelompok liar yang menguasai beberapa titik strategis untuk memalak sopir, menjarah muatan, atau sekadar menyebar teror di tengah malam. Salah satu dari mereka, pria dengan bekas luka melintang di pipi kanan, menghampiri jendela Sekar, mengetuk kaca dengan keras. "Hei, cuek. Cantik banget bawa truk segede ini. Gak takut nyasar ke hati abang?" Tawa kasar keluar dari mulutnya, 2 rekannya ikut tergelak. Sekar hanya menoleh sekilas, lalu membuka sedikit jendela. "Saya lagi kerja. Kalau cuma mau ledek, silakan minggir. Saya tidak punya waktu." "Wih, galak ya. Dengar ya, Mbak Truk, ini jalur kekuasaan kita. Lewat sini harus izin, apalagi cewek secantik kamu. Sini dulu ngobrol, kasih duit rokok kek, atau minimal senyum manis," kata pria satunya, badannya lebih besar, matanya merah seperti habis mengonsumsi sesuatu. Sekar menarik napas panjang. "Saya sudah bilang baik-baik. Tolong mundur. Jangan ganggu saya." Tapi jawaban itu justru membuat mereka makin menjadi-jadi. Pria dengan luka di pipi memukul kaca spion truknya sampai pecah. "Kalau perempuan kayak kamu gak dikasih pelajaran, nanti kebiasaan ngelawan." Seketika suasana menjadi dingin. Udara di sekitar mereka mendadak seperti turun beberapa derajat. Napas Sekar mulai berubah. Ia menatap pria itu dengan tajam, lalu dengan suara rendah, hampir tak terdengar, ia berucap dalam hati, "Mbah, kalau malam ini batasnya sudah dilewati, izinkan cucumu bertahan." Pria bertubuh besar itu mencoba naik ke kabin. Tapi baru satu kaki menapak besi pijakan, tubuhnya terpental ke belakang sejauh 4 meter. Tubuhnya menghantam aspal dengan keras seperti dilempar sesuatu yang tidak terlihat. Ia berteriak, memegangi dadanya, matanya melotot. "Astaga, siapa yang sentuh gua? Dingin, dingin banget. Ada yang narik gue dari belakang tadi." 2 rekannya panik, tapi sebelum sempat menolong, suara wanita tua terdengar dari arah belakang mereka, padahal tak ada siapapun di sana. Suara itu lirih tapi jelas. "Jangan ganggu keturunan Kinasih." Salah satu dari mereka tiba-tiba menjerit, "Itu siapa? Itu siapa di belakang mobil?" Padahal hanya ada bayangan kosong. Jalanan sunyi. Kendaraan di belakang truk Sekar yang tadi terlihat mulai merapat pun kini tampak ragu-ragu, tak satu pun membunyikan klakson.
Seolah waktu membeku di simpang itu, Sekar turun dari kabin, mengenakan jaketnya. Hujan yang makin deras tidak membuat langkahnya goyah. Ia berjalan pelan ke arah mereka, wajahnya tetap dingin. Di tangan kirinya, sebuah liontin kuno bergambar burung Garuda berputar perlahan, seolah hidup. Pria yang tadi memukul kaca kini hanya bisa merangkak mundur. Ampun Mbak, saya gak tahu siapa Mbak. Suaranya gemetar, Sekar berdiri tepat di depan mereka. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya wanita biasa yang cari makan halal. Tapi kalau kalian menodai kehormatan perempuan dengan cara keji seperti ini, kalian pantas dihukum. Tapi saya bukan hakim. Saya hanya peringatan kecil dari Tuhan. Tiba-tiba, pria bertubuh besar itu terbatuk keras dan memuntahkan cairan hitam. Rekannya menjerit histeris. Bang! Lo kenapa? Bangun. Sekar menunduk sebentar, lalu kembali naik ke truk tanpa sepatah kata pun. Lampu hijau menyala. Perlahan ia melajukan kendaraannya, meninggalkan ketiga preman yang kini terduduk lunglai, seperti baru keluar dari lorong neraka. Dari arah seberang jalan, seorang lelaki tua berjubah putih yang berdiri di bawah pohon beringin tua menatap kejadian itu dari jauh. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegangi tasbih. Rawa ronte. Astagfirullah, jadi benar, warisannya belum punah, dan di dalam truk, Sekar memejamkan mata sejenak. Maafkan aku, Mbah, aku tak bisa diam saat kehormatanku diinjak-injak. Kilatan petir di langit menghiasi wajahnya di kaca spion. Sekar Ayu bukan wanita biasa. Dan malam itu, Jakarta menjadi saksi bahwa jalanan pun punya penunggunya sendiri. Sejak pagi itu, nama Yayuk mendadak ramai dibicarakan di tiap sudut terminal. Dari ruang tunggu hingga warung kopi ujung lorong, para sopir senior hingga kenek baru, semua membicarakan perempuan berdaster yang sukses menjatuhkan Brodin si preman tanpa alat bantu apapun. Lu lihat sendiri tadi? Itu dasternya melambai pas dia nyapu kaki Brodin. Kayak adegan kungfu. Gue kira dia orang biasa. Taunya muridnya Mbah Sariban. Bro. Tapi ngapain dia nyopir bus? Ilmu segitu cuma buat lawan preman? Kayaknya ada yang disembunyiin deh. Dan benar saja. Yayuk tak pernah benar-benar buka suara tentang siapa dirinya. Ia hanya menjalankan rutinitas harian sebagai sopir bus, membawa penumpang dari Jakarta ke Surabaya lalu balik lagi tanpa banyak bicara. Namun dari sorot matanya, dari cara ia mengatur napas di tanjakan panjang, dari cara dia mengelus setir saat melewati jalan sepi tengah malam, semua menunjukkan bahwa ia menyimpan luka yang tak pernah ia cerita. Sore itu, Yayuk duduk sendiri di pojok warung kopi terminal, masih dengan daster ungunya. Kopi hitam di tangannya tak terlalu panas, tapi ia menyesapnya dengan perlahan seolah tengah menahan sesuatu. Seorang sopir senior, Pak Soleh, menghampiri dengan langkah hati-hati. Yuk, bisa ngobrol sebentar? Yayuk hanya menoleh tanpa bicara. Pak Soleh duduk. Saya dulu pernah dengar nama kamu. Di jalur selatan. Tapi waktu itu dibilangnya kamu sudah mati. Saya juga sempat ngerasa mati, jawab Yayuk lirih. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, Yuk? Keluarga saya dibantai, Pak. Di terminal Banyumas. Sama preman yang nyamar jadi kru. Saya cuma mau jemput adik saya yang baru lulus SMA, tapi kami dijebak. Saya dianiaya, adik saya diperkosa lalu dibuang ke jurang. Saya masih hidup waktu itu, tapi saya bukan manusia lagi. Suara Yayuk bergetar, tapi matanya tak berkaca-kaca. Ia terlalu lama menyimpan air mata, hingga kini yang keluar hanya kekosongan. Pak Soleh menunduk, terdiam cukup lama. Terus Mbah Sariban? Saya nemuin beliau waktu saya hampir mati. Beliau bilang, dendam itu racun, tapi racun bisa jadi senjata. Saya dilatih, diajar mengendalikan marah. Lalu saya balik ke jalanan. Bukan buat cari uang, tapi buat cari mereka satu persatu. Pak Soleh tercekat. Jangan bilang. Brodin. Belum, kata Yayuk lirih. Tapi dia bagian dari mereka. Dulu dia preman jalur selatan. Namanya beda, gayanya beda. Tapi tatonya nggak berubah. Pak. Ascek GPT.
Sejak kejadian di terminal yang viral itu, Yayuk tak pernah lagi bisa menjalani hidupnya seperti biasa. Kalau sebelumnya ia hanya dikenal sebagai sopir bus berdaster yang pendiam dan ramah, kini hampir tiap penumpang yang naik ke dalam busnya diam-diam mengarahkan kamera ponsel. Mereka pura-pura main HP, namun Yayuk tahu benar apa yang terjadi. Terlalu banyak suara, terlalu banyak perhatian, dan ia tak pernah menyukai itu semua. Bagi Yayuk, perjalanan adalah ruang sepi untuk menenangkan dendam, untuk memutar kenangan pilu dalam diam, tapi sekarang ruang itu sudah diacak-acak publik. Keberaniannya menghadapi Brodin menjadi viral hingga muncul di media sosial dan berita daring. Muka Brodin bonyok, tertangkap kamera berusaha kabur dari pelipis terminal sambil tersandung. Sementara Yayuk hanya berdiri tenang dengan tangan kiri di pinggang dan tangan kanan menggenggam dasternya agar tak tersingkap. Komentar netizen pun bertubi-tubi dari yang kagum sampai yang mencibir dan menantangnya. Cewek gituan cuma jago di depan kamera, ketemu preman bener mah pasti ciut juga. Kalau bener punya ajian rawa rontek suruh lawan Yayan, buaya terminal timur, dong, itu baru jagoan sejati. Gila ini emak-emak bisa jadi Power Rangers versi terminal. Namun di balik komentar lucu itu, ada bahaya yang sedang merayap pelan. Salah satunya datang dari orang yang disebut netizen, Yayan Buaya Terminal Timur, lelaki bertato naga dari pelabuhan Tanjung Priok yang punya rekam jejak sadis dan haus darah. Yayan punya dendam lama terhadap Brodin yang pernah menjatuhkannya dalam perebutan wilayah kekuasaan Terminal Lintas Barat Timur. Mendengar Brodin dihajar oleh seorang wanita berdaster, Yayan merasa marah bukan kepalang, bukan hanya karena Brodin dihajar tapi karena kejadian itu membuat Brodin terlihat lemah, dan kelemahan musuh adalah peluang emas baginya. Ada wanita dasteran punya rawa rontek, ngelawan Brodin dan menang, berarti dia ancaman buat semua, kata Yayan kepada anak buahnya saat sedang duduk di atas kap mobil kari tua yang jadi markasnya. Cari orangnya, gue mau tahu dia siapa, asal-usulnya dan kenapa tiba-tiba muncul dan bikin ribut gini. Hari itu, perburuan terhadap Yayuk dimulai, tak hanya oleh Yayan, tapi oleh banyak preman lain yang merasa eksistensinya terganggu karena dominasi Yayuk makin dikenal bahkan dijadikan ikon kekuatan emak-emak di jalanan. Kios-kios terminal diborong buat dijadikan pos jaga, supaya setiap bus yang masuk bisa dipantau. Dalam waktu 3 hari saja, Yayuk sudah disebut-sebut di 3 jalur terminal besar sebagai sopir wanita pembawa petaka. Namun Yayuk tak pernah gentar, bukan karena dia kebal, bukan karena dia merasa hebat, tapi karena ia tahu semakin dekat dengan bahaya, semakin ia bisa menemukan orang-orang yang dulu menghancurkan hidupnya. Karena di antara geng preman itu, masih ada nama-nama lama yang muncul dari masa lalu, salah satunya, Wagiman. Wagiman adalah lelaki bertubuh tambun yang kini jadi koordinator lapangan salah satu ormas di Terminal Bekasi. Ia dulu ikut dalam penyergapan di Banyumas, menyamar sebagai sopir travel, dan menyeret Yayuk dan adiknya ke gudang tua yang jadi saksi awal tragedi. Yayuk mengenal matanya dengan baik, dingin, selalu melirik ke dada wanita. Seakan hidupnya hanya dihantui nafsu dan keserakahan. Maka saat ia mendapati Wagiman sedang memalak sopir-sopir di jalur tengah, Yayuk tak lagi menunda, dengan bus besar yang dikemudikannya, ia meluncur dari arah belakang parkiran lalu mengerem mendadak di depan kerumunan yang sedang ketakutan karena ulah Wagiman. Ia turun dengan daster ungunya, menyingsingkan lengan, sambil menyapa lembut. Masih ingat aku? Wagiman tertawa sinis. Emak-emak dasteran? Ini yang viral itu ya? Sini-sini, mau minta tanda tangan? Atau mau tak bawa masuk lagi ke gudang? Haha. Tawa Wagiman tak sempat selesai, dengan satu gerakan cepat, Yayuk menyambar balok kayu yang bersandar di warung dan menghantam tepat ke arah lutut Wagiman. Tubuh tambunnya jatuh menghantam aspal, dan sebelum ia sempat bangkit, Yayuk menendang rusuknya dengan keras. Orang-orang terdiam. Dulu kamu rampas kehormatan adikku kan? Sekarang rasakan tiap tulangnya patah seperti hati ibu kami saat melihat jasadnya. Tangis Yayuk meledak. Di depan semua orang, ia tak lagi sembunyi di balik dasternya. Ia menjerit seperti wanita yang kehilangan dunia, yang tersisa kini hanyalah darah dan dendam. Yayan di tempat lain sudah mendengar kabar itu, dan ia tahu pertarungan belum selesai. Jika Yayuk terus melangkah, ia bukan hanya akan mengubur masa lalu, tapi juga akan mengguncang dunia preman Jakarta. Hujan turun sejak petang menyelimuti kampung rambutan dengan deras. Terminal menjadi suram dan dingin.
Bus-bus berjejer basah, lampu-lampu jalan berkedip tak menentu. Asap rokok, bau oli, dan aroma kopi basi bercampur dalam udara malam yang lembab. Suasana seperti itu membuat malam itu terasa seperti ujung dunia. Tapi di pojok terminal, di dekat pos kosong yang sudah lama tak ditempati, Yayuk berdiri dengan dasternya yang sudah basah kuyup, memegang helm di tangan kirinya, dan di tangan kanan, sebuah gelang rajah kuno yang dulunya dia simpan untuk waktu yang tepat. Malam itu, Yayuk tahu waktunya telah tiba. Bukan lagi tentang Brodin, tapi pemimpin di balik semua luka masa lalunya. Dul Rahman, preman tua yang kini menguasai separuh terminal Jabodetabek dan pernah menjadi raja lintas selatan saat dia masih gadis belia. Orang yang telah memerintahkan pembantaian itu. Orang yang menyebabkan adik semata wayangnya terbaring kaku di dasar jurang. Dia ada di sini malam ini, katanya, datang dari Medan ke Jakarta dalam rangka rapat wilayah. Tapi Yayuk tahu, itu hanya kedok. Karena dari percakapan di radio Kenek, dan dari bisikan orang warung, dia tahu Dul Rahman akan datang malam ini menemui Brodin. Dan Brodin sendiri sejak malam dihajar tak terlihat batang hidungnya. Entah masih sekarat atau sudah kabur keluar kota, Yayuk berdiri sendiri. Hujan deras seolah menyatu dengan napasnya yang berat. Bus-bus yang lewat tak ia pedulikan. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, terdengar deru motor besar di kejauhan. 4 preman berbadan besar turun lebih dulu, membuka jalan bagi seseorang yang mengenakan jas hujan hitam lusuh, bertopi dan berjalan pelan. Dul Rahman. Itu dia, bisik Yayuk pada dirinya sendiri, tak perlu komando. Ia berjalan perlahan dari balik pos, sandal jepitnya mencipratkan air ke kanan kiri. Tak seorang pun menyangka, perempuan yang berdaster dengan wajah lelah itu adalah bahaya yang siap mencabik malam. Preman harus tahu tempatnya, kata Yayuk, menyeringai pelan. 4 anak buah Dul Rahman yang melihatnya tertawa mengejek. Salah satu maju, hendak mendorong Yayuk. Tapi sebelum tangannya menyentuh tubuhnya, Yayuk sudah memutar badannya dan menghantam ulu hati si preman dengan lutut keras. Lelaki itu langsung roboh. 2 lainnya menyerang bersamaan, satu dari kanan satu dari kiri. Tapi Yayuk memutar ke belakang, menyapu kaki kanan ke lutut kiri lawannya hingga terguling. Yang lain dipukul tepat di bawah dagu, giginya berserakan di genangan air terminal. Keributan itu menyita perhatian beberapa sopir dan tukang parkir. Mereka menonton dengan mulut terbuka. Astagfirullah, itu Yayuk. Dia lawan 4 orang sendirian. Dul Rahman menatap tajam ke arah Yayuk. Ia mendekat pelan, membuka topi dan jaketnya. Wajahnya kini terlihat jelas. Bekas luka di pipi, mata tajam seperti ular, dan suara berat yang dingin. Jadi kamu anak si Sariban itu? Sudah kubunuh gurumu bertahun-tahun lalu, sekarang kamu mau nyusul. Yayuk mendesis pelan. Bukan aku yang akan nyusul. Tapi kau. Kau akan pulang malam ini bukan ke hotel, tapi ke liang kubur. Tanpa aba-aba, mereka berdua saling menerjang. Dul Rahman ternyata masih sangat lincah. Tangannya memukul udara, mencoba mengenai Yayuk, tapi perempuan itu seperti bayangan, menghindar cepat, membalas dengan tendangan memutar yang menghantam rusuk. Mereka bertarung di tengah hujan, di antara kilatan petir dan genangan air, darah mulai mengalir dari pelipis Yayuk. Tapi tatapannya tetap tajam. Dul Rahman mulai goyah, terengah-engah. Ia tak lagi muda. Yayuk menunggu saat yang tepat. Saat pria itu salah melangkah, ia melompat dan mendaratkan sikunya tepat di tengkuk Dul Rahman roboh. Namun saat Yayuk mendekat untuk menyelesaikan, pria itu mengeluarkan pisau kecil dan menikam ke arah perutnya. Tapi sesuatu aneh terjadi. Pisau itu berhenti di udara. Seolah ada tameng tak terlihat yang menahannya. Itulah saat gelang rawa rontek di tangan Yayuk bersinar samar. Dul Rahman ketakutan. Ia berusaha lari, tapi kaki kanannya terpeleset dan kepalanya menghantam pembatas beton. Darah mengalir deras dari kepalanya. Karma datangnya kadang lambat. Tapi pasti, gumam Yayuk, hujan terus mengguyur, dan tubuh Dul Rahman tergeletak tak bergerak. Orang-orang mulai mendekat. Polisi terminal mulai berdatangan. Tapi Yayuk hanya berjalan pergi, kembali ke busnya. Dengan daster basah, luka di lengan, dan napas berat.
Tapi matanya tak lagi menyimpan amarah. Hanya kelegaan dan kesunyian yang panjang, dan malam itu, nama Yayuk tercatat dalam sejarah tak resmi terminal. Sebagai perempuan berdaster yang menumbangkan Raja Preman dengan tangan kosong dan keberanian yang lahir dari luka lama. Pagi itu hujan sudah reda tapi langit masih kelabu. Bau tanah basah bercampur dengan aroma solar dan debu pagi menyesaki area terminal Kampung Rambutan. Berita tentang Dul Rahman yang ditemukan tak sadarkan diri di pinggir trotoar terminal menyebar seperti api disiram bensin. Polisi sudah datang, ambulans sudah membawa tubuhnya yang kritis ke rumah sakit. Tapi satu nama yang disebut semua mulut adalah satu. Yayuk, Yayuk sang sopir berdaster. Berita cepat menyebar ke media sosial. Video pertarungannya dengan para preman bocor dari kamera CCTV dan beberapa rekaman HP para saksi. Wartawan dari berbagai media lokal hingga nasional mulai berdatangan. Mereka memburu keterangan siapa perempuan yang dianggap Ratu Terminal itu. Sementara itu Yayuk duduk di bangku panjang dekat musala kecil terminal, mengenakan daster biru tua yang masih basah di bagian bawah. Wajahnya tenang. Rambutnya dikuncir seadanya. Di sekelilingnya anak-anak kecil yang biasa jadi pengamen dan pemulung di sekitar terminal berkumpul. Mereka tak bicara, hanya duduk di dekatnya, seolah sedang bersama ibu mereka sendiri. Salah satu anak kecil, Yayan namanya, menyodorkan roti sobek yang dia simpan dari semalam. Bu Yayuk, makan dulu ya. Jangan pingsan lagi kayak kemarin, katanya polos. Yayuk menoleh, tersenyum kecil. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Yayan. Kamu mirip adikku waktu kecil. Suka maksa nyuapin orang, ujarnya lirih. Tangis anak-anak pun pecah. Mereka yang biasa dipukuli preman saat minta uang receh, kini menangis karena wanita yang sering membela mereka kini jadi sorotan publik. Beberapa wartawan menghampiri. Salah satunya, seorang jurnalis perempuan bernama Nia, membuka wawancara dengan hati-hati. Maaf Bu Yayuk, saya Nia dari TV Nasional. Kami semua melihat keberanian Ibu semalam. Apa yang membuat Ibu berani menghadapi Dul Rahman dan anak buahnya sendirian? Yayuk diam sejenak. Tatapannya menerawang ke kejauhan. Saya bukan pahlawan. Saya hanya sopir. Tapi saya juga manusia. Saya lihat banyak anak-anak kecil di terminal ini hidup dalam ketakutan. Supir-supir dipalak, perempuan-perempuan dimaki, orang baik dibungkam. Saya pernah kehilangan adik saya karena preman seperti Dul Rahman. Dia yang membakar hidup adik saya karena menolak dijadikan simpanan. Sejak itu saya janji, saya gak akan biarkan mereka berkuasa selamanya. Tangan Yayuk mengepal. Beberapa wartawan mulai menunduk. Bahkan kamera pun seolah tak tega mengambil gambar wanita itu dari dekat. Tapi kenapa berdaster? Kenapa tidak seperti sopir lain yang pakai jaket kulit atau seragam pol? Karena saya bukan mau jadi seperti mereka. Saya sopir bus yang juga harus masak buat anak-anak jalanan. Saya ibu untuk mereka. Kalau orang takut sama daster, berarti mereka tahu bukan baju yang menakutkan, tapi keberanian di baliknya. Kata-kata itu membuat orang-orang di sekitar terdiam. Beberapa sopir lain yang dulu diam kini menghampiri Yayuk. Ada yang memeluknya, ada yang mencium tangannya. Bahkan beberapa preman kecil yang dulu bagian dari anak buah Brodin pun ikut mendekat, meminta maaf sambil menangis. Yayuk memaafkan mereka. Dengan satu syarat, berhenti menindas. Jika tidak, ia sendiri yang akan kembali turun tangan. Polisi kemudian mendekati Yayuk, bukan untuk menangkap, tapi memberikan perlindungan. Mereka mengakui bahwa selama ini laporan tentang premanisme selalu lenyap di tengah jalan. Tapi video semalam adalah bukti kuat untuk membersihkan wajah terminal. Nia menutup wawancara dengan satu pertanyaan terakhir. Apa harapan Ibu ke depan? Yayuk menarik napas panjang. Saya cuma ingin terminal ini jadi tempat yang aman buat semua. Supir, anak kecil, penjual asongan, semua. Kalau bisa, jangan ada perempuan lagi yang harus mengangkat tangan karena terpaksa. Kalau saya bisa jadi suara buat yang dibungkam, maka saya akan terus bersuara. Biar dengan daster, biar dengan luka, saya akan tetap menyetir bus, dan menyetir keadilan ke jalan yang benar. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, semua orang di terminal berdiri dan bertepuk tangan untuk Yayuk.
Tanpa musik, tanpa panggung, tanpa hiasan mewah. Tapi sorakan itu datang dari hati yang bersatu, sementara anak-anak jalanan menyanyikan lagu kecil yang mereka buat semalam. Yayuk oh Yayuk, sang ibu berdaster kami tak takut lagi, karena engkau hadir di terminal ini, dan langit yang kelabu pun perlahan membuka diri, membiarkan cahaya tipis menyinari wajah perempuan sederhana yang kini telah jadi simbol keberanian seluruh kampung rambutan. 3 hari setelah kejadian itu, terminal kampung rambutan berubah drastis. Dinding-dinding kusam kini penuh mural bergambar seorang perempuan berdaster memegang setir bus sambil melindungi anak-anak kecil di sekelilingnya. Spanduk bertuliskan, "Terima kasih Bu Yayuk, penjaga terminal sejati," terpasang megah di gerbang masuk terminal. Tak hanya itu, pemerintah kota mengeluarkan keputusan mengejutkan. Hari Yayuk Nasional, yang diperingati setiap tanggal kejadian ia menumbangkan Dul Rahman, ditetapkan sebagai hari perlawanan terhadap premanisme, tapi pagi itu, Yayuk tidak ada di terminal. Daster biru tuanya tergantung rapi di tiang gantungan baju di rumah susun kecilnya. Bus yang biasa ia setir terparkir diam, seolah kehilangan arah. Yayuk sedang dirawat di RSUD karena luka dalam akibat pukulan saat melawan Dul Rahman mulai terasa. Seluruh tubuhnya lebam, tapi lebih parah dari itu, luka emosional tentang masa lalunya mulai menyeruak ke permukaan. Di kamar rumah sakit, Yayuk tak sendiri. Yayan dan 5 anak jalanan lainnya datang bergantian membawakannya nasi bungkus, bunga dari taman sekitar, hingga mainan kecil yang mereka kumpulkan dari kardus bekas. Yayuk hanya bisa menangis pelan saat Yayan duduk di sisinya, memegang tangannya yang lemah. "Bu, cepat sembuh ya. Aku gak tahu harus kemana kalau ibu gak ada." Yayuk membalas dengan senyum pelan. "Kamu tahu gak, Yan, kamu dan anak-anak lain itu alasanku bertahan. Kalau bukan karena kalian, aku udah lama berhenti nyetir bus, nyetir hidup." Sore itu, datanglah kejutan lain. Seorang menteri dari pusat datang mengunjungi Yayuk. Ia membawa selempang, surat keputusan, dan secarik berita penting. Yayuk dinobatkan sebagai pahlawan sipil kehormatan, penghargaan tertinggi yang bisa diterima warga sipil karena jasanya menjaga keamanan publik. "Bu Yayuk," ucap menteri itu sambil membungkuk. "Dengan ini kami secara resmi mengangkat ibu sebagai ikon gerakan anti-premanisme nasional. Negara berutang hormat kepada perempuan seperti ibu." Tapi Yayuk hanya menggeleng pelan. "Saya tidak butuh selempang, Pak. Saya cuma ingin satu, anak-anak jalanan jangan jadi korban lagi. Kalau Bapak bisa jamin itu, baru saya percaya negara masih punya hati." Menteri itu terdiam. Tapi dari balik sorot matanya, ia tahu, Yayuk bukan perempuan biasa. Ia adalah simbol yang terlalu kuat untuk diabaikan. Sementara itu di luar rumah sakit, ribuan sopir bus dari berbagai tukang ojek online, pedagang asongan, dan warga biasa datang berbondong-bondong menggelar doa bersama untuk kesembuhan Yayuk. Beberapa bahkan meletakkan daster di pagar rumah sakit sebagai bentuk penghormatan. Daster biru, merah muda, kuning, semua menggantung membentuk dinding kehormatan. Di tengah acara itu, tiba-tiba Yayuk meminta kursi roda dan minta dibawa keluar. Ia ingin bicara langsung dengan semua orang. Dengan tubuh lemah, ia duduk di atas kursi roda, mengenakan daster terakhirnya, yang sudah lusuh dan ada sobekan di bagian pinggir. Tapi wajahnya bersinar. Matanya tajam tapi penuh harapan. Dia meminta mikrofon, lalu dengan suara lirih yang nyaris terbawa angin sore, ia berkata, "Kita semua lahir dari tempat yang berbeda. Ada yang dari mobil mewah, ada dari kolong jembatan. Tapi kita semua punya hak yang sama, hak untuk tidak ditindas. Jangan tunggu jadi korban baru melawan. Jangan tunggu berdarah baru bersuara. Kalau saya yang cuma sopir berdaster bisa berdiri melawan preman, kalian semua juga bisa melawan ketidakadilan, dimanapun itu." Seketika suasana sunyi. Hening yang dalam. Lalu terdengar suara gemuruh tepuk tangan dan isak tangis bercampur. Semua tahu, hari itu bukan hanya perlawanan. Itu adalah lahirnya semangat baru untuk menjaga kebaikan. Di penghujung acara, Yayan maju ke depan, menyerahkan pada Yayuk sebuah boneka kecil buatan tangan. Bentuknya perempuan berdaster pegang setir bus. "Ini ibu, kalau kami kangen."
Yayuk tak kuasa menahan air matanya. Ia peluk Yayan, dan dalam bisikan pelan ia berkata, "Kalau ibu nanti gak ada, kalian yang harus jaga terminal ini ya. Jangan biarkan satupun anak kecil takut lagi." Beberapa minggu kemudian, Dul Rahman divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Terminal dibersihkan, dijaga polisi, dan ada satu ruangan khusus yang diberi nama Ruang Yayuk. Tempat istirahat sopir perempuan dan anak-anak jalanan. Yayuk sendiri perlahan pulih. Tapi ia tak kembali menyetir bus. Kini ia mendirikan sekolah kecil di dalam terminal untuk mengajari membaca dan menulis anak-anak yang dulu ia bela. Ia tidak lagi berdaster. Tapi semua orang tetap memanggilnya satu nama, Bu Yayuk, sang pahlawan berdaster, dan kampung rambutan tak pernah lagi sama. Kini ia punya penjaga. Bukan dari polisi, tapi dari semangat seorang wanita sederhana yang pernah membuat seluruh Indonesia terdiam karena satu dasternya dan keberanian tak terukurnya. Ascat GPT